di mana A sama dengan atribut yang sedang dievaluasi, lalu information gain dari atribut ke A, lalu split info A, yaitu split info dari atribut A. Lalu untuk rumus menghitung entropi dari dataset D dalam konteks perhitungan gain ratio itu rumusnya sebagai berikut. Entropi D itu sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurangi pi log 2 pi. Di mana entropi D ini entropi dari dataset yang ke D. Lalu pi ini adalah proporsi jumlah data pada kelas I terhadap total jumlah data di semua kelas. Lalu log 2 itu sama dengan ada logaritma basis 2. Lalu selanjutnya information gain itu mengukur seberapa banyak informasi yang didapat dari pemisahan atribut menjadi subkelompok berdasarkan nilai atribut itu sendiri. Information gain dapat dihitung menggunakan rumus entropi D dikurang sigma I, I sama dengan 1 dengan nilai DI dibagi DI per D dikali entropi DI. Di mana information gain A-nya itu atribut yang sedang dievaluasi, lalu D-nya itu dataset yang dipertimbangkan, lalu DI itu sama dengan jumlah instance dalam subset I dan D itu adalah jumlah substance dalam dataset D. Entropi D itu sama dengan ukuran ketidakpastian dalam kelas target D sebelum membagi data berdasarkan atribut A. Lalu entropi D itu ukuran ketidakpastian dalam kelas target D setelah membagi data berdasarkan atribut A. Setelah information mengukur tingkat ketidakpastian dari pembagian dataset berdasarkan atribut A, split information dapat dihitung menggunakan rumus sigma N sama dengan 1 DI per D dikali log 2 dalam kurung DI per D. Di mana split info A itu ukuran ketidakpastian yang terkait dengan atribut A dalam dataset D. Lalu D itu jumlah instance dalam subsetnya D yang memiliki nilai atribut A sama dengan DI sama dengan I. Lalu D itu jumlah total instance dalam dataset D. Lalu log 2 itu adalah logaritma basis 2. Gain ratio ini mengkompensasi kecenderungan pemilihan atribut dengan banyak nilai dengan mempertimbangkan split information. Semakin tinggi nilai gain ratio, maka semakin informatif atribut dalam menentukan klasifikasi. Gain ratio dapat dihitung dengan rumus yang sebelumnya setelah dijelaskan. Lalu ada penelitian terdahulu. Pada penelitian sebelumnya dilakukan klasifikasi kesehatan mental pengguna Instagram menggunakan metode Naive Bayes. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik, mencapai 92,5%. Metode Naive Bayes adalah metode klasifikasi yang berbasis pada teorema Bayes dengan asumsi independensi antara atribut-atribut yang digunakan. Metode yang digunakan untuk klasifikasi adalah KDD atau Knowledge Discovery Database yang merupakan inti dari data proses penambangan atau data mining, di mana algoritma mengeksplorasi data, membangun model, dan menemukan pola yang tidak diketahui, di mana pada penelitian sebelumnya, data yang diperoleh menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk 600 pengguna di Indonesia dengan responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di antaranya itu 254 laki-laki dan 346 sisanya adalah perempuan. Setelah data diperoleh, selanjutnya penentuan atribut pada penelitian sebelumnya. Penentuan atributnya itu yaitu 10 atribut, di mana atribut pertama itu adalah ACC, yaitu number of Instagram account, ada frekuensi akses Instagram per hari, lalu durasi aksesnya, lalu candu, yaitu kecanduan untuk mengakses Instagram, lalu atribut edit, yaitu untuk foto dan video editing, lalu ada like, yaitu berapa banyak foto dan video yang di like, ada atribut komen, ada atribut iri, FOMO, dan FOL, yaitu followers. Nah, selanjutnya dilakukan penghapusan data yang kosong. Dari ke-10 atribut itu, menghilangkan duplikasi dan memeriksa data yang tidak dikonsisten, memperbaiki kesalahan pada data, dan menghapus beberapa atribut yang tidak digunakan dalam dataset.
dan penghapusan beberapa data atribut yang sudah ada dilakukan diskritasi value di mana durasi dan frekuensi itu dibagi menjadi tiga sehingga data itu berupa angka di mana frekuensi itu dirubah menjadi satu, 2, dan 3 dan durasi juga dirubah menjadi diklasterisasi menjadi satu, 2, dan 3. Setelah itu setelah itu data yang berupa angka itu terus memasuki tahap labeling. Memasuki tahap labeling di mana labeling ini diperoleh dari data clustering yang terbentuk menjadi tiga kategori, yaitu tiga kategori kesehatan mental, yaitu sehat, khawatir, dan sangat mengkhawatirkan. Lalu dataset yang sudah ada dibagi menjadi data uji dan data latih. Jika data latih digunakan 10%, maka pelatihan yang digunakan, maka data uji yang digunakan adalah 90%. Dan jika data latih 20%, maka data uji 80%. Lalu model klasifikasi naive Bayes dibuat setelah dibuatnya model klasifikasi. Lalu melihat nilai akurasi menggunakan confusion matrix dan diperoleh hasil class precision itu sangat mengkhawatirkan dengan 89,62%, lalu 98,60% dan 88,61%. Dan close recall terus sangat mengkhawatirkan 92,13%, terus sehat 91,7%, dan terus mengkhawatirkan 93,72%, dan tingkat akurasi confusion matrix mencapai 92,5%. Untuk yang selanjutnya ada alur metode penelitian. Yang pertama itu ada dataset, lalu masuk ke pre-processing dengan menggunakan gain ratio, lalu ada data cleaning, transformation data, labeling, data uji, data latih, klasifikasi dengan KNN, evaluasi dengan confusion matrix. Nah, lalu untuk yang pertama itu untuk menentukan dataset. Tahap pertama yang dilakukan karena dataset yang digunakan telah disediakan oleh pihak eh, yang melakukan penelitian sebelumnya, maka penentuan dataset sudah selesai. Lalu untuk pre-processing, di mana setelah menentukan dataset, kita masuk ke tahap processing menggunakan algoritma gain ratio. Nah, langkah yang dilakukan itu untuk menghitung, yang pertama itu adalah menghitung rumus entropi. Entropi D. Dengan dengan rumus entropi D sama dengan N, I sama dengan 1 kurang pi log 2 pi, di mana entropi D itu adalah dataset D, entropi dari dataset D, dan pi itu proporsi jumlah data pada kelas I terhadap total jumlah data di semua kelas. Lalu log 2 itu adalah logaritma basis 2. Untuk entropi D itu salah satu matriks yang digunakan dalam algoritma pengklasifikasian untuk mengukur ketidakpastian atau keberagaman dataset. Entropi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah atribut atau himpunan instance dapat memberikan informasi yang relevan dalam memprediksi atribut target atau kelas. Entropi itu dihitung berdasarkan distribusi probabilitas dari kelas dalam dataset. Jika dataset hanya memiliki satu kelas yang dominan, maka entropi akan rendah mendekati nol, yang menunjukkan bahwa dataset tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah. Namun jika dataset memiliki distribusi probabilitas yang merata di antara kelas-kelasnya, maka entropi akan tinggi mendekati 1, yang menunjukkan bahwa dataset tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Untuk setiap atribut A dalam dataset D, hitung information gain. Nah, itu pengurangan ketidakpastian dalam kelas target setelah membagi data berdasarkan atribut A. Information gain itu dapat dihitung dengan rumus information gain A sama dengan entropi D dikurangi sigma N, I sama dengan 1 dengan DI per D dikali entropi DI.